Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Dalam samudera luas tak terbatas antara langit dan bumi, ada satu makhluk yang namanya bergetar di antara ayat-ayat langit. Ia bukan sekadar legenda, ia adalah kendaraan surgawi, pengantar perjalanan suci, dan ia bernama Burak. Burak bukan makhluk biasa. Ia tidak berasal dari bumi, juga bukan murni dari langit. Ia adalah ciptaan Tuhan, terbuat dari cahaya, namun tidak menyilaukan. Berbentuk seperti kuda, namun lebih anggun dari yang pernah dikenal manusia. Wajahnya bercahaya dan sayapnya membentang seperti lembaran cahaya surgawi. Di beberapa riwayat, ia digambarkan memiliki wajah seperti manusia dan tubuh seperti kuda, dengan sayap yang menjulang dari pinggangnya. Dalam sejarah Islam, Burak dikenang karena satu misi ilahiyah yang agung. Ia menjadi kendaraan Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah malam penuh keajaiban ketika Nabi Muhammad dibawa dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik menembus 7 lapis langit hanya dalam sekejap waktu manusia. Burak melesat lebih cepat dari cahaya, tiap langkahnya sejauh mata memandang. Ia tidak berlari, ia meluncur, melewati dimensi waktu, melewati ruang, dan melewati batas logika manusia. Dunia menjadi kabur di belakangnya, dan langit terbuka seperti lembaran kitab suci. Bayangkan sejenak, seekor makhluk bercahaya membelah langit malam di atas padang pasir, diiringi bintang-bintang yang bersujud padanya. Burak bukan hanya makhluk tunggangan, ia adalah simbol kemuliaan, penghormatan Tuhan kepada Nabi terakhirnya. Namun, siapakah Burak sebenarnya? Di kalangan para ahli tafsir dan sufi, Burak diyakini bukan hanya makhluk fisik, tapi juga simbol dari cahaya batin, perjalanan rohani dari bumi menuju langit, dari jasad menuju makrifat. Ia adalah jembatan spiritual, kendaraan bagi jiwa yang ingin mengenal Tuhannya. Tapi ada pula yang bertanya, apakah Burak hanya muncul sekali? Ataukah ia masih ada menunggu waktu ketika langit kembali memanggil? Sebagian mengatakan Burak tidak mati, ia hanya kembali ke alamnya, alam antara, tempat para makhluk cahaya berdiam hingga akhir zaman, dan disitulah misterinya hidup. Tak pernah ditemukan tulangnya, tak pernah dilihat lagi bentuknya, tapi kisahnya hidup dalam hati umat yang percaya. Burak, si penunggang cahaya, ia bukan sekadar tunggangan Nabi, ia adalah pesan dari langit bahwa tak ada batas bagi mereka yang dipanggil oleh Tuhan. Tidak ruang, tidak waktu, hanya keimanan dan izin dari Yang Maha Kuasa. Dalam gelapnya malam saat langit terbuka dan suara langit turun ke bumi, mungkin, hanya mungkin, Burak sedang menunggu di balik dimensi yang tak terjamah manusia. Sebelum bumi mengenal sejarah, sebelum pena pertama menuliskan takdir, ada seekor makhluk langit yang terlahir dari cahaya dan api. Namanya terbisik dalam hikayat-hikayat kuno Anka. Ia dikenal sebagai burung raksasa yang tidak hanya menguasai angin dan langit, tapi juga membawa pengetahuan yang dikaburkan zaman. Di antara para ulama dan sufi, Anka bukan hanya makhluk, tapi penjaga rahasia. Simbol dari hikmah yang begitu tinggi, hingga hanya jiwa-jiwa terpilih yang sanggup mendekatinya. Menurut legenda, Anka tinggal di ujung dunia, di tempat di mana langit bersatu dengan bumi, dan waktu kehilangan maknanya. Ia hanya muncul dalam ribuan tahun sekali, dan setiap kemunculannya adalah pertanda, sebuah peringatan dari alam semesta. Anka disebut memiliki leher yang panjang, paruh bercahaya, dan bulu-bulu yang mengilap seperti serpihan bintang. Ukurannya begitu besar hingga bayangannya bisa menutupi gunung. Suaranya bagaikan perpaduan petir dan nyanyian surgawi. Sekali terdengar, manusia bisa menangis tanpa tahu sebabnya. Sebagian mufasir menyebut bahwa Anka diciptakan Tuhan sebagai penjaga ilmu langit. Ia adalah saksi dari zaman nabi-nabi kuno. Ada yang meyakini bahwa Anka hidup sezaman dengan Nabi Idris dan diberi izin untuk menyendiri di puncak tertinggi bumi agar tak satupun makhluk bisa mengganggunya. Namun, ada pula versi lain yang jauh lebih kelam. Konon, saat manusia mulai merusak keseimbangan bumi, menumpahkan darah, menghina wahyu, dan melupakan langit, Anka turun. Tapi bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai ujian. Ia memang bijak, namun juga murka. Dari bulunya yang suci, muncullah badai. Dari matanya yang bersinar terpancar petaka. Sejak itulah ia disebut Anka al-Maghrib, burung dari barat, yang menjadi pertanda akhir zaman.
Namun setelah peristiwa itu Anqa menghilang, tidak mati, tidak dibunuh, hanya menghilang. Dalam dunia sufi ia dipercaya masih hidup di antara tabir gaib yang memisahkan alam nyata dan alam malakut. Beberapa penyair Arab kuno menyebut bahwa siapapun yang menemukan Anqa akan diberikan rahasia umur panjang atau dibakar oleh hikmah yang terlalu agung untuk dipahami manusia fana. Burak adalah makhluk cahaya yang membawa Nabi ke langit, tapi Anqa, ia adalah makhluk hikmah yang menjaga langit agar tidak dibuka sembarangan. Jika Burak membawa manusia naik, maka Anqa menjaga agar hanya yang layak yang dapat menyentuh kebenaran hakiki. Di masa depan, saat langit menjadi merah dan suara-suara tua bangkit dari bumi, mungkinkah Anqa akan kembali, tidak sebagai ancaman, tapi sebagai pembawa cahaya terakhir. Sampai hari itu datang, ia tetap tersembunyi di ujung cakrawala, di balik bayangan bintang-bintang yang telah padam. Di antara tanda-tanda besar hari kiamat, ada satu makhluk yang disebut-sebut dalam kitab dan nubuah, namun keberadaannya tetap menjadi teka-teki. Ia tidak turun dari langit. Ia muncul dari dalam bumi. Namanya adalah Dabat al-Ardha, makhluk bumi. Dalam Al-Quran, surah An-Naml ayat 82 disebutkan, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan bagi mereka sejenis makhluk dari bumi yang akan berkata-kata kepada mereka, karena manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Siapa makhluk ini? Apa bentuknya? Dari tanah, manakah ia akan muncul? Para ulama dan mufasir berbeda pendapat. Ada yang menyebut ia menyerupai binatang, ada yang menyebutnya seperti manusia. Namun satu hal yang pasti, Dabat al-Ard bukan makhluk biasa. Ia adalah utusan dari bumi itu sendiri. Bila Burak membawa Nabi ke langit, bila Anqa menjaga rahasia dari ujung cakrawala, maka Dabat al-Ard adalah suara bumi yang bangkit saat manusia menutup telinganya terhadap kebenaran langit. Ia disebut memiliki alat aneh, tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dua pusaka suci, lambang kekuatan ilahi dan kerajaan agung. Dengan tongkat itu, Dabat al-Ard akan memisahkan antara orang yang beriman dan yang ingkar. Dan dengan cincin itu, ia akan membungkam semua dalih manusia. Beberapa riwayat menyebut bahwa ia akan muncul dari Makkah, dekat Ka'bah, di saat dunia berada dalam kekacauan. Fitnah merajalela, langit tak lagi memanggil, dan manusia mempermainkan ayat Tuhan. Di masa itu, kata-kata tidak lagi mampu menyadarkan. Maka bumi sendiri akan berbicara. Dalam wujud Dabat al-Ard, ada yang menggambarkannya seperti makhluk raksasa berbulu, bermata 3, atau berkepala banyak. Namun semua itu hanyalah simbol. Yang pasti, Dabat al-Ard akan berbicara. Ia akan menunjukkan wajah-wajah manusia yang selama ini menyembunyikan kedustaannya di balik kebaikan palsu. Ia tidak datang untuk menyiksa. Ia datang untuk menegaskan. Sebelum langit tertutup selamanya. Apakah ia makhluk gaib? Apakah ia simbol? Atau mungkinkah Dabat al-Ard telah mulai bangkit hari ini, bukan dalam wujud satu makhluk, tapi dalam gempa-gempa bumi, dalam kebisingan zaman, dalam kata-kata kebenaran yang tak lagi didengar. Dalam dunia mitologi Islam, Dabat al-Ard bukan makhluk dongeng. Ia adalah cermin terakhir. Cermin yang akan menunjukkan siapa yang berpaling dan siapa yang bertahan dalam cahaya. Dan saat ia muncul, tidak ada lagi kata, "Aku tidak tahu." Ketika langit mulai diam dan manusia tak lagi mendengar, bumi akan bicara. Bukan lewat gemuruh, bukan lewat badai, tapi lewat satu makhluk yang menapakkan langkah terakhir. Makhluk itu disebut Dabbah. Nama Dabbah berasal dari kata Arab dab, yang berarti makhluk yang berjalan di permukaan bumi. Tapi Dabbah yang dimaksud di akhir zaman bukan sekadar hewan biasa. Ia adalah makhluk gaib yang menampakkan diri di waktu manusia berhenti percaya pada yang gaib. Dabbah tidak datang untuk memberi pilihan. Ia datang untuk memberi tanda. Tanda yang tidak bisa dihapus. Tanda yang membedakan siapa yang beriman dan siapa yang selama ini hanya berpura-pura. Menurut sebagian penafsir dan riwayat kuno, Dabbah membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat itu, ia menyentuh wajah orang beriman, menjadikannya bersinar terang. Dan dengan cincin itu, ia menyegel orang kafir, membuat wajah mereka hitam dan tertutup noda kesombongan. Di mana Dabbah muncul? Beberapa mengatakan di Makkah, dekat Ka'bah, saat umat manusia telah melupakan tempat sujudnya. Ada pula yang menyebut ia muncul dari Bukit Safa, membelah bumi, lalu naik ke permukaan dengan tubuh aneh. Sebagian manusia, sebagian binatang, dan sebagian lainnya tidak tergambarkan oleh akal manusia. Dabbah adalah saksi. Ia menyaksikan peristiwa-peristiwa besar dari dalam tanah. Semua kezaliman, semua dusta, semua penolakan terhadap ayat-ayat Tuhan. Ia tahu.
siapa yang berkata, dan siapa yang berdusta. Maka saat ia muncul, ia tidak akan menyapa, ia hanya menandai. Bayangkan, suatu pagi ketika dunia masih berjalan seperti biasa, tiba-tiba bumi merekah, langit meredup, lalu muncul sosok yang tak pernah dikenal, namun langsung membuat tubuh menggigil. Ia berjalan perlahan, tidak cepat, tapi pasti. Dan setiap langkahnya adalah keputusan Tuhan. Sebagian manusia akan menertawakannya, menyebutnya mitos, dongeng masa lalu. Tapi saat Dabah menyentuh mereka, tawa itu lenyap, wajah mereka berubah, dan bumi mencatat. Berbeda dengan Burak yang membawa harapan, atau Anka yang menyimpan hikmah, Dabah adalah makhluk yang mengakhiri keraguan. Tidak ada lagi debat, tidak ada lagi penjelasan, hanya kebenaran yang tak bisa ditawar. Dabah bukan datang untuk membunuh, ia datang untuk menyingkap. Ia adalah bukti bahwa bumi pun bisa bersaksi. Dan saat ia telah selesai menandai, maka bumi bersiap untuk digulung, dan langit bersiap untuk ditutup. Di balik gunung-gunung tinggi tersembunyi dalam lapisan-lapisan bumi, ada dua bangsa yang tidak seperti manusia, tidak pula seperti jin. Mereka bukan mitos biasa. Mereka adalah ancaman tertunda yang akan muncul di akhir zaman, Yajuj dan Majuj. Disebut dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 99, dan diperkuat dalam hadits-hadits Nabi, Yajuj dan Majuj adalah dua kaum yang dahulu kala berkeliaran di bumi. Mereka merusak, menumpahkan darah, memakan segalanya, dan menghancurkan peradaban. Tak ada satu bangsa pun yang sanggup menahan mereka, sampai datang seorang raja yang disebut sebagai Zulkarnain. Dengan izin Tuhan, Zulkarnain membangun tembok raksasa dari besi dan tembaga, mengurung mereka di antara dua gunung besar. Sejak hari itu, Yajuj dan Majuj tidak lagi terlihat, namun mereka tidak mati. Mereka menunggu. Menurut berbagai riwayat, setiap hari Yajuj dan Majuj mencoba menembus dinding penjara mereka. Mereka menggerogotinya, mengikis sedikit demi sedikit, dan hampir menembusnya. Tapi saat malam tiba, mereka lupa menyebut nama Tuhan. Maka dinding itu kembali utuh dan mereka mulai lagi dari awal, esok harinya. Namun kelak akan datang waktunya. Hari di mana mereka menyebut nama Tuhan, dan dinding itu tidak lagi pulih. Maka terbukalah gerbang kehancuran. Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai makhluk liar, jumlahnya tak terhingga. Dalam satu hadits dikatakan bahwa mereka akan datang dalam gelombang besar, memenuhi seluruh dataran. Mereka akan minum air dari sungai-sungai besar hingga tak tersisa setetes pun. Mereka akan membunuh segalanya yang hidup, manusia, binatang, tumbuhan. Langit akan menggelap bukan karena malam, tapi karena debu dan asap dari langkah-langkah mereka. Mereka tidak bisa dibunuh dengan senjata biasa. Mereka datang seperti badai, dan hanya Tuhanlah yang mampu menghentikan mereka. Nabi Isa, menurut riwayat, akan memohon kepada Allah, dan hanya dengan doa, Allah akan mengirimkan makhluk kecil, cacing, atau ulat yang menyerang tengkuk mereka. Dalam sekejap, jutaan Yajuj dan Majuj akan rebah, mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon yang tumbang. Namun bumi akan gelap, busuk, penuh bangkai. Maka burung-burung besar dari langit akan turun, mengangkut jasad-jasad mereka, dan membuangnya ke tempat yang hanya diketahui oleh Tuhan. Yajuj dan Majuj bukan hanya kisah tentang kekacauan. Mereka adalah gambaran dari kekuatan dunia yang tidak mengenal nilai, yang hidup hanya untuk memakan dan merusak. Mereka adalah ujian terakhir yang datang bukan dari langit, bukan pula dari neraka, tapi dari alam tanah, dari dalam bumi, dari sisi kelam peradaban itu sendiri. Mereka terkurung tapi tidak tidur. Dan saat suara dinding itu pecah, dunia tak akan pernah sama lagi. Ia tidak datang dari langit. Ia juga bukan makhluk dari dunia bawah, tapi kehadirannya mengguncang langit dan bumi. Namanya adalah Dajjal, sang penipu besar. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman sebagai fitnah terbesar bagi manusia. Bukan karena kekuatannya, bukan karena pasukannya, tapi karena kemampuannya menipu mata manusia dan membelokkan hati mereka dari kebenaran. Dajjal digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan satu mata di tengah, mata kirinya buta dan menonjol seperti buah anggur busuk. Di dahinya tertulis huruf-huruf yang membentuk kata KFR, kafir, yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang beriman sejati. Namun yang paling mengerikan bukanlah bentuknya, tapi kemampuannya untuk menciptakan ilusi. Ia akan datang membawa sesuatu yang tampak seperti surga, tapi itu adalah neraka. Dan sesuatu yang tampak seperti neraka buat tahanan, tapi sejatinya adalah surga. Ia akan menyuruh langit menurunkan hujan, dan hujan itu turun. Ia akan menyuruh bumi menumbuhkan tanaman, dan tanah pun menghijau. Orang-orang lapar akan kenyang olehnya.
Orang-orang miskin akan diberi harta olehnya, dan manusia perlahan mulai percaya padanya sebagai Tuhan. Ia akan berkeliling bumi. Tidak ada satu kota pun yang luput kecuali 2 tempat, Makkah dan Madinah. Karena malaikat akan menjaga 2 kota suci itu dari pijakan kakinya, namun dunia lainnya akan tunduk. Hati manusia akan diuji seperti belum pernah diuji sebelumnya. Bahkan sebagian dari orang yang dahulu beriman akan ragu. Dajjal adalah manifestasi dari dunia yang menolak akhirat. Ia datang dengan teknologi, keajaiban, kemewahan, dan kekuatan. Semuanya tampak seperti rahmat, padahal itu adalah bencana yang menyamar sebagai harapan. Tapi ia bukan abadi, dan ia tidak akan berkuasa selamanya. Nabi Isa akan turun dari langit menjejakkan kaki di bumi, dan dengan izin Tuhan, ia akan memburu Dajjal hingga ke gerbang Al-Lud, sebuah tempat di Palestina. Di sana tipu daya akan runtuh, dan Dajjal akan pun dihancurkan. Tubuhnya akan hancur, ilusinya akan sirna, dan dunia akan menyadari betapa banyak yang telah mereka percayai dengan morok mata au, namun tidak dengan paptu hati. Dajjal adalah akhir dari segala dusta. Ia datang bukan hanya sebagai musuh, tapi sebagai mencermin tentang siapa kita sebenarnya. Saat dunia menawarkan segalanya dan langit terasa jauh, maka saat ia muncul, pilihannya hanya 2. Percaya dengan mata atau percaya dengan iman. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita